Rianti baru saja keluar dari toilet di ruangan kerja Aditya. Aditya memperhatikan dari kursi kerja sambil terus tersenyum, sedangkan Rianti tidak sadar dia terus merapikan pakaiannya. Aditya bangun dari duduknya. Ayo kita pulang, ajaknya pada Rianti. Dia merasa lelah setelah menempuh perjalanan menuju surga dunia dan ingin rasa merebahkan tubuhnya di atas ranjang empuk di kamar rumah mereka. Aditya merapikan berkas yang tergeletak di meja. Kamu ikut pulang? Kan belum jam pulang, tanya Rianti heran. Aditya melirik jam tangannya. 1 jam lagi, juga waktunya pulang. Aku sangat lelah menghadapi perlawananmu tadi, berkata seraya mengedipkan sebelah mata, membuat Rianti menunduk malu. Ya udah, sahut seraya mengikuti Aditya yang sudah lebih dulu berjalan di depannya membuka pintu yang tadi. Aditya berjalan keluar dengan cool, seraya memasukkan sebelah tangan di saku celananya. Saya akan pulang. Kamu juga pulang saja, perintah Aditya pada Tania yang tengah menyimak perkataannya dengan serius. Tania mengangguk cepat. Dalam hatinya dia melonjak kegirangan, memikirkan untuk memajakan diri ke salon. Dia merasa sudah lumayan lama juga tidak ke salon untuk sekedar krimbat. Tania pun semakin berharap Rianti bisa lebih sering datang ke kantor, agar dia juga bisa pulang lebih cepat seperti sekarang. Baik pak, sahutnya kemudian. Kamu sering-sering kesini ya, ucapnya pada Rianti yang baru keluar dari ruangan Aditya. Sedangkan Aditya sudah berdiri di depan lift sambil memainkan ponselnya. Hah? Kenapa mbak? Rianti bertanya bingung. Dengan maksud Tania yang meminta datang ke kantor, sedangkan dia merasa tidak ada urusan. Jika Aditya tidak memintanya, dia juga tidak mungkin datang. Bukannya menjawab, Tania justru menunjukkan senyum yang terlihat sumringah. Rianti, terdengar Aditya memanggil. Iya, aku duluan ya mbak. Rianti terpaksa meninggalkan Tania yang belum sempat menjawab kebingungannya. Oke, Tania membentuk bulatan dengan kedua jarinya seraya tetap tersenyum. Yes, akhirnya Pak Aditya punya pawang yang bisa dijinakin dia. Tania terkekeh melihat ke arah Aditya dan Rianti yang masuk ke dalam lift. Di dalam lift hanya ada mereka berdua karena memang belum jam pulang. Karyawan pun masih sibuk dengan pekerjaannya. Kamu sibuk banget kayaknya, Rianti berkata pelan. Dari tadi dia melihat Aditya yang fokus pada layar ponselnya. Mendengar perkataan istrinya, Aditya langsung memasukkan ponsel ke saku dan mendekati Rianti yang berdiri di pojok belakang. Balas pesan Roman, menjawab seraya meraih tangan Rianti dan menggenggamnya. Oh, menjawab singkat. Begitu pintu lift terbuka, Aditya kembali melepaskan genggamannya pada tangan Rianti, lalu berjalan keluar dan langkah panjang-panjang meninggalkan Rianti di belakang yang setengah berlari berusaha mengimbanginya. Rianti yang mulai merasa kesal akhirnya berteriak memanggil suaminya. Aditya membuat semua yang ada di sana melihat padanya, juga pada Aditya yang langsung menghentikan langkahnya seraya menepuk kening. Aku lupa yang, ucap Aditya sambil berjalan menuju Rianti yang tengah berdiri dengan wajah cemberut. Sama istri sendiri lupa, sahut Rianti dengan napas yang sedikit ngos-ngosan. Buru-buru Roman nungguin soalnya, Aditya beralasan. Tangannya kembali menggenggam tangan Rianti dan merangkul pinggangnya, kembali berjalan menuju Johan yang sudah menunggu di mobil.
Di dalam mobil, Rianti masih sangat dongkol dengan suaminya. Rianti berpikir Aditya memang sengaja meninggalkannya. Aneh, di depan Rama sosokan mesra, tapi di depan orang lain malah ngejauhin. Rianti membatin, sedangkan Aditya kembali sibuk dengan ponselnya. Masa cuma pesan dari Roman sampai segitu fokusnya? Rianti bergumam dan memicingkan mata, mulai merasa curiga. Yang, aku ada urusan sama Roman, nanti kamu langsung istirahat aja ya. Aku nggak lama kok, Aditya berkata sambil melihat pada Rianti yang tengah menatap tajam. Kenapa? Lanjut Aditya begitu menyadari tatapan istrinya. Rianti mengedikkan bahu nyala seraya tersenyum kecut. Aku nggak aneh-aneh, tenang aja, Aditya meyakinkan Rianti. Dia merasa aura kecurigaan yang terpang di wajah istrinya. Menggeser keduduknya mendekati Rianti dan mengangkat tangan mengelus rambut Rianti yang diikat. Kamu perginya diantar Johan kan? Tanya Rianti yang masih setengah curiga. Iya sayang, Aditya melirik Johan yang tersenyum. Hah? Nanti kasih tahu bos kamu ini ketemu siapa aja, Rianti berkata pada Johan. Siap bu, Johan menjawab cepat. Sedangkan Aditya mengurut pangkal hidungnya mendengar perintah Rianti pada Johan. Sepertinya asisten yang sudah menjadi asisten pribadi istrinya. Menjenderkan badannya di kursi mobil, menarik napas, pulang cepat beristirahat di rumah, tapi malah harus keliuran di luar. Mobil berhenti di depan gerbang rumah. Aditya turun dan membukakan pintu untuk Rianti, kemudian mengkecup kening Rianti. Langsung istirahat ya. Hanya mengusap bahu Rianti. Iya, Han, jangan lupa ya, Rianti berkata pada Johan seraya melihat Aditya yang sudah duduk di dalam mobil dan tertawa mendengar ucapan istrinya pada Johan. Siap, Johan menjawab. Yaudah, kamu masuk sana, pinta Aditya pada Rianti yang masih berdiri. Rianti mengangguk lalu berjalan masuk. Begitu Rianti masuk, Johan langsung melajukan mobil kembali ke jalan raya, ke tempat yang sudah diberitahukan oleh Aditya.